saya cukup miris juga ketika melihat pendidikan di Indonesia hari ini, khususnya pendidikan dasar. Adik saya baru kelas 4 SD Pak Ade, tapi harus bawa buku-buku itu sampai tasnya tuh berat banget gitu loh, kayak isinya berapa puluh kilo gitu. Juga melihat pendidikan di Indonesia ini, dari mulai kecil anak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun udah disuruh belajar baca, belajar ngitung, sedangkan kan kalau saya pikir secara mentalitas mereka belum siap gitu. Nah, sedangkan ini dari kecil sudah dituntut begitu, sedangkan kan anak masih pengen bermain lah umur segitu Pak Ade begitu. Dan juga ketika masuk SD-nya mereka bingung, harus dituntut sudah bisa baca, sudah bisa berhitung gitu Pak Ade. Ada tes masuk. Ada tes masuk juga. Jadi semua itu seperti distandarisasi gitu. Iya. Sedangkan kan mungkin kecerdasan orang beda-beda. Pertumbuhannya juga beda-beda. Kan tadi balik lagi jawabannya sederhana. Itu yang terjadi akibat ruhnya sudah menjadi kapitalisme, liberalisme. Apa sih hukum dari liberalisme itu? Survival of the fittest. Siapa yang paling kuat, dia yang bisa bertahan hidup. Dalam konteks hari ini, siapa yang bisa bertahan hidup adalah kemudian yang mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya. Itu menjamin dia hidup. Dan untuk kemudian dia mendapat pendidikan yang berkualitas bagus, dia digenjot dari awal semua. Didorong. Karena tadi. Kata kuncinya pada ini semuanya didorong. Semuanya disibukkan untuk memperkaya diri sendiri. Iya, gitu. Akhirnya profit oriented bukan benefit oriented. Iya, karena tadi orientasinya belajar itu bukan untuk mencerdaskan, tapi belajar itu bagaimana kemudian setiap orang dilengkapi dengan ijazah, gelar, dan semakin tinggi kemudian proses pendidikan akademik yang dia peroleh, maka nilai dia, angka untuk dia, gajinya akan semakin tinggi. Maka digenjotlah dari kecil itu. Dipaksa lah, diperkosa itu anak dengan beban yang luar biasa. Dan akhirnya mereka kehilangan masa anak-anaknya. Mereka bertumbuh kembang menjadi orang-orang yang kemudian siap memangsa manusia lain. Karena dia kehilangan semangat. Masa anak-anak yang penuh dengan kesenangan. Dia kehilangan. Semua menjadi beban. Dan banyak cerita hari ini anak-anak mengalami stres, depresi, segala macam mengalami itu. Karena sistem pendidikan hari ini tidak memanusiakan lagi manusia. Manusia cuma sekedar alat. Alat produksi. Iya. Kalau dalam manajemen perusahaan kan manpower, mesin, metode, apalagi manajemen, money. Iya kan? Kan 5M itu kan dulu bahasa kalau belajar manajemen kan itu. Artinya manusia itu setara dengan itu. Ditempatkan setara. Sebagai bagian dari alat produksi. Bayangkan. Dia setara dengan mesin. Dia setara dengan money. Dia setara dengan manajemen dan metode. Material, method. Material, method. Ya, itu. Bayangkan. Jadi manusia diproyeksikan untuk itu, mengisi itu sebagai alat produksi di dalam satu sistem yang sangat kapitalistik yang sudah sangat liberal ini. Semua diarahkan hari ini ke sana. Sistem pendidikan kita diarahkan ke sini. Jadi, ya tadi semua jadi predator, semua jadi pemangsa untuk yang lain. Di dalam semangat yang sangat kapitalistik liberalisme itu tidak ada lagi kemudian mencoba memanusiakan manusia lain, enggak. Karena semangatnya adalah rivalitas. Karena survival of the fittest. Siapa yang paling kuat, dia lah yang bertahan hidup. Bahkan ketika dia harus memangsa yang lain. Dan sistem pendidikan kita sudah dijiwai oleh semangat itu hari ini. Kejahatan terhadap kemanusiaan. Iya. Kejahatan terhadap peradaban itu sendiri. Dan ini biadab untuk saya. Nilai-nilai murni, nilai-nilai luhur yang ada di preambel itu sudah mulai ditiadakan atau tidak diperkenalkan sedini mungkin Pak De. Oh iya.
supaya kita kehilangan itu. Kehilangan jati diri kita. Iya. Jadi tadi, karena kalau kita kembali, kata kuncinya, kalau kita kembali kepada preambul, maka kita harus kembalikan dulu ruh Pancasilanya. Karena itu ruh. Memahami apa itu ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Apa itu kemudian, saya lebih suka dengan teks asli, sorry ya, karena lebih universal gitu ya. Kita bicara tentang kebangsaan dalam teks asli sesuai dengan pidato Soekarno ya di sidang BPUPKI. Kebangsaan, perikemanusiaan, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan. Jadi harus kembali kepada nilai itu dulu sebagai dasar, jiwanya dulu. Agar tadi apa ya? Jiwa inilah kemudian, ruh inilah yang kemudian memberikan gerak hidup di dalam bertanah air, berbangsa dan bernegara. Karena kita bergerak ini kan ruh kita yang membuat kita bergerak. Kalau ruhnya nggak ada kan mati gitu kan. Maka gerak hidup ini kalau dengan ruh Pancasila, maka gerak hidupnya itu akan sesuai dengan preambul tadi maksud. Tapi karena tadi ruhnya sudah kapitalisme liberalisme, maka pasti dia tidak akan mendasarkan pada preambul Undang-Undang Dasar 45. Karena ukurannya sudah kapitalisme liberalisme tadi. Jiwanya sudah itu, ruhnya gitu. Maka karakternya juga begitu. Kalau karakter yang muncul dari ruh Pancasila jelas ketuhanan kok. Fondasinya dasarnya ketuhanan kok. Tidak ada lain. Ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. La ilaha illallah. Gitu. Ya jelas itu. Juga bagaimana kita memahami bangsa. Apakah bangsa dalam potret seperti kita memotret tadi alinea pertama. Bangsa dengan kapital, huruf besar. Atau bangsa kecil konteks keindonesiaan. Jelas. Gitu. Sikap kita terhadap perikemanusiaan juga jelas. Gitu. Terhadap manusia lain. Bukan bicara hanya kita berbaik dengan bangsa Indonesia saja, dengan bangsa lain tidak. Perikemanusiaan, internasionalisme. Jadi mengajarkan kita untuk menghargai bangsa lain dalam konteks manusia tadi. Apa yang disampaikan oleh Soekarno dengan duduk sama rendah, berdiri masalah. Ya kan? Artinya juga bagian untuk memahami ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, kedamaian dunia, berdasarkan apa? Kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Gitu. Jadi itu sikap perikemanusiaan yang kita bangun di dalam internasionalisme. Gitu. Indah sekali kan gitu. Tidak ada eksploitasi antar satu manusia dengan manusia lain. Eksploitasi yang delom parlom, eksploitasi yang denasyon parnasyon antara satu bangsa dengan bangsa lain. Wah, dahsyat gitu loh. Mufakat, bukan menang kalah. Mufakat itu tidak menang kalah. Sementara demokrasi hari ini adalah demokrasi menang kalah. Karena demokrasinya demokrasi kuantitas, jumlah. Jumlah suara siapa yang lebih banyak, maka dia yang berkuasa. Mufakat tidak. Mufakat itu win-win, semua menang. Tidak ada yang dimenangkan, tidak ada yang dikalahkan, karena semua menang. Tidak ada satu pihak yang merasa kalah. Dan tidak ada satu pihak yang merasa menang. Karena apa? Karena ketika mufakat ini diwujudkan, dia melalui satu proses permusyawaratan. Bermusyawarahlah dia. Jadi kalau musyawarah itu bukan kemudian menang kalah, nggak ada. Semua menang. Kenapa? Yang bermusyawarah, para wakil ini duduk bermusyawarah dan membicarakan kepentingan tanah air, bangsa dan negara, bukan kepentingan kelompok, bukan kepentingan pribadi golongan. Jadi apapun keputusannya, ini adalah kemenangan buat semua. Itu yang disebut mufakat. Gitu. Jadi mufakat itu bukan voting siapa menang siapa kalah dan yang menang kemudian berkuasa. Nah, kesejahteraan kita dulu bahas tadi, kesejahteraan adalah bicara tidak ada kemiskinan. Miskin dalam apa? Miskin dalam ketuhanan, miskin dalam pengertian yang itu ya. Miskin dalam bertanah air, berbangsa dan negara gitu kan. Atau dalam konteks ekonomi tadi, miskin tidak boleh miskin itu adalah harus tercukupi kebutuhan dasarnya. Sejahtera, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan.
kebutuhan dasar manusia. Itu harus tercukupi, itu sejahtera namanya. Boleh kaya, setelah sejahtera orang baru kaya. Gitu. Sejahtera dulu. Gitu. Tetapi yang paling bawah adalah ketuhanan. Nah itu fondasinya. Jadi fondasi itu, bangunan di atasnya baru itu. Nah, kita harus memotret ini di dalam konteks Pancasila seperti yang tersurat di dalam preambul. Jadi kalau jiwa ini masuk di dalam preambul dan kemudian menyemangati semua perundang-undangan, undang-undang dasar secara keseluruhan tadi, tentu dia harus juga kemudian menjiwai undang-undang di bawahnya. Terus ke bawahnya. Gitu. Karena ini derivasi, kalau bahasa matematiknya itu derivasi. Ini derivasi, ini turunan. Jadi nggak mungkin turunan itu kalau diintegralkan lagi ke atas, dia pasti akan oke. Berarti persamaan aslinya yang atas itu ini. Baru derivasi. Jadi jelas, baik kemudian secara derivatif maupun secara integral itu bisa dibuktikan. Nah, mari kita lihat kemudian dari undang-undang perubahan undang-undang dasar hari ini, kita bicara sistem pendidikan dan lain sebagainya, banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Apakah itu masih di dalam jiwa tadi? Di dalam roh tadi? Di dalam amanat pembukaan undang-undang dasar 45? Apakah sudah justru bertentangan? Nah, ini yang harus kemudian menjadi PR kita kalau lagi-lagi kita bahasa kita ingin menjawab soal menghantar ke pintu gerbang kemerdekaan tadi. Kita tetap mau di depan pintu gerbang atau kita mau masuk ke dalam istana kemerdekaan. Kita buka gerbang dan kita masuk ke dalam. Kalau tidak ya jangan protes. Ini harga naik, protes. Jangan protes. Karena ini kesalahan kita juga gitu. Sebagai rakyat yang kemudian melakukan pembiaran tadi. Maka saya kembalikan kepada tadi apa yang dikatakan Einstein kan. Kejahatan itu bukan masalah. Yang masalah adalah ketika kita membiarkan kejahatan itu terjadi berlangsung dan kita tidak melakukan apa-apa. Itu yang bahaya. Nah, tadi mungkin tentang kemerdekaan tadi. Gimana kalau rakyat Indonesia ini sudah menganggap dirinya merdeka? Karena kita kan sudah 70 tahun merdeka. Dan tiap tahun dirayain bulannya. Tiap tahun dirayakan. Dan itu luar biasa. Tidak ada lagi invasi masuk ke sini. Gitu. Ya. Jadi gini, kemerdekaan kita selama 70 tahun ini adalah kemerdekaan panjat pinang. Apa itu? Iya, karena setiap 17 Agustus kita ada perayaan naik panjat pinang. Boleh gitu, artinya bebas, merdeka untuk melakukan panjat pinang, merdeka untuk melakukan lari karung, balap karung, kita merdeka untuk makan kerupuk gitu kan, atau memasukkan pensil dalam botol, merdeka kita dalam konteks itu. Hah? Nah, nangkap belut, nah itu kan, atau main apa yang di atas itu yang main pukul-pukulan bantal nyebur ke air, itu kita merdeka. Nah, perang bantal gitu kan. Jadi 70 tahun kita merdeka, ya kemerdekaan kita dalam konteks itu. Merdeka untuk melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi sejatinya kita belum merdeka. Karena amanat preambul Undang-Undang Dasar 45 belum terselenggara. Gitu kan. Belum terwujud. Diselenggarakan saja belum, apalagi mau jadi wujud itu. Jadi dia harus diselenggarakan dulu gitu. Dengan ukuran apa? Kalau kita kembali kepada pembahasan Trisakti, ukuran sudah dilakukannya preambul itu apa ukurannya? Paling sederhananya. Apakah sudah berdaulat secara politik? Apakah sudah berdikari secara ekonomi? Apakah sudah berkepribadian secara budaya? Itu ukurannya yang digunakan untuk memotret apakah kita sudah menjalankan preambul Undang-Undang Dasar 45. Sudah menjalankan juga aturan-aturannya. Sudah menyelenggarakan preambul dan menjalankan aturan-aturannya. Ya ukurannya itu yang dijadikan ukuran. Tapi Pak sekarang kan nggak ada company lah kalau istilah dulu kan. Nggak ada yang bawa bedil atau apa. Kita nggak ada gitu kan. Mungkin udah merdeka. Ya. Merdeka, betul. Sekali lagi saya ingin mengatakan merdeka bahwa physically kita sudah mengusir mereka dari imperialisme, ya kan, bangsa asing yang menduduki Indonesia sudah kita usir. Tetapi yang belum kita usir sebetulnya adalah
kesadaran mindset kita yang sekarang hari ini yang dijajah. Bukan fisik kita yang dijajah. Bukan mereka datang menduduki kita, menjajah kita, bukan. Orangnya pulang, gitu loh. Tapi mereka kirim lagi kemudian tadi. Pikiran kita yang kemudian diinstal dengan software-software mereka. Nilai-nilai budaya mereka yang kemudian diserbukan masuk ke Indonesia. Melalui tadi. Pendidikan salah satunya juga pintu masuk. Keilmuan-keilmuan barat yang kemudian dimasukkan gitu kan. Begitu saja dan seolah-olah kalau kita menjalankan itu kita menjadi beradab gitu. Belum lagi kemudian serbuan gaya hidup melalui mass media. Jadi keterjajahan hari ini bukan keterjajahan fisik, tapi keterjajahan secara budaya. Jadi imperialisme, kolonialismenya adalah budaya. Karena yang dihajar oleh mereka, yang dijajah oleh mereka adalah mindset, kesadaran. Jadi itu yang hari ini justru bahaya karena tidak terlihat. Maka saya ingin mengatakan sebagai penutup ini, Soekarno mengatakan dengan jelas bahwa perjuanganku lebih berat karena melawan bangsa asing. Tapi perjuangan kalian lebih berat. Perjuanganku lebih mudah karena melawan bangsa asing. Tapi perjuangan kalian lebih berat karena melawan bangsa sendiri. Karena itu yang terjadi. Karena bangsa sendiri itu menjadi kaki tangan. Menjadi komprador. Menjadi antek dari kepentingan bangsa asing yang kemudian memasukkan, menginstal nilai, kemudian software, pengetahuan-pengetahuan barat yang kemudian dijadikan cara hidup di Indonesia. Saya kira itu.